الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara di hari keempat Ramadan. Ramadan merupakan hadiah yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan bagi kita umat Islam. Maka di dalamnya Allah mensyariatkan berbagai macam ibadah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187, yaitu ibadah puasa, lalu kemudian sedekah yang termuat dalam fidyah, lalu kemudian pada takbir, lalu kemudian pada syukur kepada Allah, lalu doa, membaca Al-Quran, lalu kemudian berakhlak mulia kepada sesama manusia, terutama kepada istri kita semua. Jadi di akhir ayat puasa 187 Allah menyebutkan bahwa istri-istri itu adalah pakaian bagi kita dan kita adalah pakaian bagi istri. Kita sudah mengkaji ini pada pertemuan minggu lalu. Kita sudah mengkaji ini pada liqa minggu lalu terkait dengan pembahasan kenapa di akhir ayat puasa Allah secara khusus menyebutkan tentang hubungan antara suami dan istri. Karena salah satu urgensi tujuan dari puasa ini adalah memperbaiki hubungan antara suami dan istri. Karena tujuan utama puasa adalah ibadah dan akhlak. Dan kalau kita berbicara tentang akhlak, maka standar utamanya adalah perlakuan kita kepada keluarga kita di rumah. Pada kali ini, insyaallah kita akan sedikit mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Hadid yang berbunyi, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ayat ini merupakan ayat yang membuat banyak ahli maksiat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah salah satu ayat yang membuat ahli maksiat yang mendengarnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hakikatnya ayat ini diturunkan oleh Allah kepada para sahabat. Ayat ini bermakna belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk merasa khusyuk, untuk merasa takut ketika mengingat Allah, ketika mendapati Al-Quran yang Allah turunkan dengan kebenaran. Janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya, kemudian mereka melalui masa yang panjang, lalu hati mereka keras, bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini adalah teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian sahabat. Karena ayat ini diturunkan sebagai teguran kepada sebagian sahabat. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana dalam Sahih Muslim mengisahkan, "Maka baina islamina wa baina an a'tabana Allah bihadhihi al-ayah illa 4 sinin." Kata Ibnu Mas'ud, jeda waktu antara keislaman kami dengan turunnya ayat ini adalah 4 tahun. Artinya apa? Ayat ini Allah turunkan sebagai teguran kepada
orang-orang, kepada para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Belum tibakah saatnya orang-orang yang beriman? Dalam konteks turunnya ayat, para sahabat. Belum tibakah para sahabat untuk takut ketika mengingat Allah dan ketika membaca, ketika merenungi Al-Quran yang Allah turunkan dengan kebenaran? Kenapa Allah menegur para sahabat? Kita ketahui bersama bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang imannya kuat. Kalau salat, mereka adalah orang yang paling khusyuk. Mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menegur mereka? Kenapa Allah menegur mereka? Agar mereka khusyuk. Faktornya juga disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, beliau mengatakan, innallaha istabta'a qulubal mu'minin fa'atabahumullahu ta'ala bihadhihi al-ayah. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah merasakan atau menganggap kekuatan iman, ketakutan hati-hati orang beriman kepada Allah itu terasa lambat perkembangannya. Maka Allah kemudian menegur mereka. Kenapa kalian tidak cepat-cepat untuk selalu merasa khusyuk, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini teguran kepada para sahabat yang imannya kuat, tertancap seperti gunung, tidak seperti kita. Ini teguran kepada mereka, padahal iman mereka adalah iman yang sangat luar biasa. Bayangkan pada saat itu di seluruh dunia tidak ada orang mukmin kecuali sekitar 10 orang, 20 orang, 40 orang. Tidak ada orang mukmin. Bahkan di Mekah beriman dengan jumlah 40 dari 5.000 penduduk Mekah, cuma 40 yang beriman. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Keimanan mereka juga sangat kuat, tapi Allah malah menegur mereka. Ada kekurangan. Itu masih para sahabat. Bagaimana kalau diri kita? Tentu diri kita pasti lebih banyak lagi memiliki kekurangan-kekurangan dan kelalaian-kelalaian, dan ayat ini lebih pantas ditujukan kepada diri kita semua. Belumkah kita khusyuk ketika kita beribadah kepada Allah? Belumkah kita tunduk kepada Allah ketika membaca Al-Quran? Belumkah kita merasa takut kepada Allah ketika beribadah, ketika melakukan aktivitas sehari-hari, ketika bermaksiat kepada Allah? Makanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, kalau membaca ayat ini beliau menangis. Lalu kemudian mengatakan, tentu wahai Allah, belum tibakah saatnya bagi orang-orang beriman untuk merasa takut kepada mengingat Allah, merasa takut ketika mengingat Allah dan kepada Al-Quran yang Allah turunkan dengan kebenaran? Abdullah ibn Mas'ud kalau membaca ayat ini maka dia menangis dan kemudian mengatakan, bala ya Rabb, tentu sekarang wahai Tuhanku. Ini merupakan respon Abdullah ibn Umar radhiyallahu an terkait dengan ayat ini. Bahkan Al-Fudail ibn Iyad sebagaimana disebutkan dalam beberapa buku sejarah Islam, Siyar, Tarikh Dimashq dan sebagainya, Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala dikisahkan bahwa dia ini asalnya adalah seorang tukang begal. Tukang begal. Bukan tukang begal sembarangan, bukan tukang begal seperti di Makassar, bukan. Dia tukang begal spesialis untuk kafilah besar. Dia kalau cuma kafilah yang berisi 10 orang, beliau santai saja untuk membegal mereka. Dia bisa membunuhi mereka satu persatu, diambil hartanya. Dan tempat beliau membegal itu bukan jalan kecil. Tempat beliau membegal itu adalah jalan sutra. Jalan, kalau kita belajar tentang sejarah Cina, ada namanya jalur sutra. Di Asia Tengah. Jalur yang besar. Dia tukang begal, seorang perampok. Suatu ketika dia kemudian merindukan seorang wanita, pacarnya, merindukan seorang wanita, asyikwa jariyatan. Beliau merindukan untuk bertemu dengan pacarnya. Bertemu untuk apa? Namanya kemaksiatan.
ketika dia memanjat tembok untuk masuk ke dalam rumah wanita yang dia cintai, dia mendengar lantunan ayat surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Ya, orang lagi mau bermaksiat, memanjat tembok, mau bermaksiat. Tiba-tiba mendengarkan ayat tersebut. Ayat tersebut masuk ke telinganya dan kemudian menghunjam dalam hatinya. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan, "Bala al-ana ya Rabb." Ayat tersebut masuk, lalu kemudian langsung menghunjam ke dalam hati. Seperti kita kadang mendengarkan ayat-ayat tertentu, pada waktu-waktu yang lain, tentu ayat ini biasa-biasa saja. Tapi kadang pada waktu-waktu tertentu mungkin hati kita lagi siap untuk menerima kebenaran, tiba-tiba ayat tersebut menghunjam dalam hati kita. Itulah yang dirasakan oleh Al-Fudail ibn Iyad. Ayat tersebut langsung menghunjam dalam hatinya dan kemudian dia berubah sadar saat itu juga. Dia mengatakan, sekarang sudah waktunya wahai Tuhanku. Padahal apa? Dia sedang memanjat tembok untuk menemui wanita yang dia rindukan. Akhirnya dia turun dan dia kemudian bertobat kepada Allah dan mengatakan, ja'altu taubati mujawaratan bi baitillahil haram. Dia kemudian mengatakan, saya akan sungguh-sungguh bertobat dan salah satu bukti kesungguhan tobat saya adalah saya akan menjadi ahli ibadah di Baitullah, di Ka'bah. Maka beliau pun dikenal sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah di dua tanah suci. Karena beliau ketika bertobat kepada Allah dengan segala kemaksiatan, bukan hanya kemaksiatan merampok, segala kemaksiatan dia lakukan. Tapi ketika bertobat kepada Allah, dia kemudian setengah tahun beribadah di Masjidil Haram dan setengah tahun beribadah di Masjid Nabawi. Begitu seterusnya kehidupannya. Setengah tahun di Masjid Nabawi, pindah lagi ke Masjidil Haram, setengah tahun. Setengah tahun di Masjidil Haram, pindah lagi ke Masjid Nabawi, setengah tahun. Ya. Dan akhirnya beliau dikenal sebagai Abidul Haramain, seorang ahli ibadah di dua tanah suci. Karena dia membagi waktunya antara Masjidil Haram dengan Al-Masjid Nabawi setengah-setengah tahun. Itulah Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama sekaligus ahli ibadah yang dikagumi pada masa atau pada era tabi'ut tabi'in. Beliau sadar karena ayat ini. Ayat ini, jemaah sekalian, teguran Allah kepada kita semua. Belum tibakah saatnya bagi kita semua untuk merasakan takut, tunduk kepada Allah? Khasyah atau khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk adalah rasa takut kepada Allah disertai dengan ketundukan. Rasa takut kepada Allah disertai dengan ketundukan hati dan jasad kita. Itu namanya khusyuk. Kalau orang sudah merasa takut kepada Allah, maka hatinya akan tunduk dan jasadnya akan tunduk. Dia tidak akan banyak bergerak. Ya, makanya orang yang sholat secara khusyuk itu adalah orang yang hatinya merasakan bahwa di hadapannya ada Allah, merasakan takut kepada Allah, dan jasadnya tidak banyak melakukan gerakan. Jasadnya tidak banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak penting. Itu tandanya khusyuk. Tapi hatinya merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegur kita semua. Belum tibakah saatnya bagi kita semua untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam zikir? Ini teguran bagi kita semua. Jangan mengatakan bahwa ini teguran untuk tukang maksiat. Tidak. Ini teguran bagi kita semua. Bahkan Allah sudah Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran bagi para sahabat yang imannya lebih kuat berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan daripada keimanan kita. Allah mengatakan, belum tibakah saatnya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan makna zikrullah. Apa itu zikrullah dalam ayat ini? Kita harus khusyuk dalam zikrullah. Kata beliau, pertama adalah zikir
Zikir biasa, subhanallah, alhamdulillah. Kita harus khusyuk ketika berzikir. Bukan berzikir kemudian sambil cerita. Itu boleh, tapi manfaatnya tidak banyak. Karena zikir yang bermanfaat adalah sebagaimana disebutkan dalam Sayyidul Istighfar yang dibaca pada pagi dan sore hari. Wa man qalaha muqinun biha. Siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar sambil meyakini, artinya hatinya hadir ketika berzikir, membacakannya, maka Allah akan menjaganya. Kalau dia mati pada hari itu, maka dia akan langsung masuk ke dalam surga. Jadi zikir yang Allah inginkan dalam ayat ini adalah zikir yang disertai dengan kekhusyuan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan zikir sambil cerita, ambil tasbih sambil cerita. Ya, tasbih apa hukumnya? Ya, diboleh. Tasbih hukumnya boleh. Ya, tapi yang paling utama tidak perlu, kecuali bagi orang yang suka lupa, silahkan. Tapi kalau tidak suka lupa, tidak diperlukan. Tapi kalau ada yang memakai, silahkan. Ya. Tapi jangan kemudian membawa tasbih kemana-mana sambil membaca subhanallah tapi sambil cerita. Ya, itu dibolehkan tapi manfaatnya sedikit. Harus diubah dengan membaca subhanallah tapi dengan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna zikir yang harus kita merasa khusyuk ketika melakukannya adalah mendengarkan nasihat dan wejangan. Al-mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat. Ketika kita mendengarkannya, kita harus tunduk kita harus khusyuk dalam artian tunduk mendengarkan. Meskipun mungkin kita sudah mendengarkannya berpuluh-puluh kali, tapi karena itu adalah kebaikan, itu adalah nasihat, maka kita harus tunduk pada nasihat tersebut. Dan tidak boleh ditolak. Apalagi kalau menolak nasihat adalah tanda kesombongan. Ya, kata Rasulullah, al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kemudian di antara yang paling urgen juga adalah khusyuk ketika bermajelis ilmu. Karena majelis zikir, majelis ilmu itu adalah majelis zikir. Majelis ilmu adalah majelis zikir. Maka kita harus juga khusyuk, khidmat, tenang ketika bermajelis ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dari hadis Usamah ibn Syariq radhiyallahu anhu. Dia mengisahkan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haulahu ashabuhu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Beliau mengatakan, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sekitarnya ada para sahabatnya. Para sahabat ketika duduk di sekitar Rasulullah, seakan-akan di kepala mereka ada burung-burung yang bertengger. Seakan-akan di kepala mereka ada burung-burung yang bertengger. Kata para ulama, ini kiasan bagi sikap para sahabat yang kalau duduk di hadapan Rasulullah bermajelis ilmu, maka mereka akan fokus untuk mendengarkan ceramah Rasulullah, akan tidak banyak bergerak, akan tunduk pada ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang merupakan karakteristik dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat semuanya di situ berada dalam ketundukan. Berada dalam ketundukan, kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat pantas ketika di antara majelis Rasulullah yang terakhir, itu para sahabat kemudian banyak menangis karena mereka merasakan kekhusyuan. Sebagaimana dalam hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah dalam Jami' At-Tirmidzi, ketika Al-Irbad mengatakan, wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima mau'izatan wajidat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Ketika dia mengatakan, Rasulullah memberikan kami wejangan yang membuat hati kami takut dan membuat air mata kami bercucuran. Air mata kami bercucuran. Itulah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan ketundukan, penuh dengan kekhusyuan, ketenangan, kenyamanan. Dan itulah yang hendaknya kita juga rasakan, yang kita juga lakukan dalam majelis-majelis ilmu kita. Ada kekhusyuan di situ. Kemudian kekhusyuan ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah saatnya bagi kita semua untuk merasa takut kepada Allah, merasa tunduk kepada Allah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, baik ketika membacanya,
atau merenunginya, menadaburinya, atau memahami makna-maknanya. Inilah yang harus kita perbaiki dalam aktivitas ngaji kita. Pertama, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita. Jangan mengatakan bacaan Al-Quran saya sudah bagus. Tidak. Walaupun sudah bagus, tetap perbaiki. Tetap berusaha untuk memperbaiki. Karena sebagus apapun bacaan Al-Quran kita, tetap juga ada kesalahan-kesalahan. Ya, apalagi kalau belum tidak belajar, itu akan membuat kita banyak salah dalam baca Al-Quran. Dan memperbaiki kualitas tajwid Al-Quran kita. Yang kedua, memperbaiki cara membaca Al-Quran kita. Bagaimana caranya? Cara dalam membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan ketundukan, sambil sedikit memahami maknanya. Ya, kalau satu juz yang kita baca, sediakan satu halaman untuk kita pahami maknanya, agar kita ini tidak hanya fokus membaca Al-Quran tanpa paham apapun, ya, agar kita tidak hanya fokus baca Al-Quran tanpa paham apapun. Untuk itu sediakan dalam satu juz, sediakan satu halaman untuk kita baca dengan maknanya. Kita renungi itu ayat-ayat Al-Quran. Ya, kita jadikan sebagai standar diri kita, sebagai standar diri kita. Apakah saya sudah mengamalkan ayat ini atau tidak? Karena setiap baris dari Al-Quran itu sangat penting bagi kita. Setiap baris dari Al-Quran itu sangat penting bagi kita. Jangan mengatakan itu kisah Fir'aun. Kisah Fir'aun tidak penting bagi saya. Tidak. Allah menyebutkan kisah Fir'aun karena dia sangat penting bagi Anda. Jangan kemudian mengatakan bagi masyarakat. Tidak. Bagi diri kita sendiri. Allah menyebutkan kisah Yusuf alaihissalam. Penting atau tidak? Itu sangat penting bagi diri kita. Hanya kita saja yang bodoh, tidak mengetahui apa yang Allah maksudkan dari kisah Nabi Yusuf. Ya, pesan apa yang Allah inginkan dari kita agar kita lakukan lewat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Atau kisah Qarun. Apakah urgen bagi kita? Sangat urgen. Ya. Jadi semua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, setiap kata, setiap barisnya sangat urgen bagi kita. Hanya saja karena kebodohan kita ini, kita tidak tahu apa yang Allah inginkan dari kisah-kisah tersebut. Apa yang Allah inginkan dari kata tersebut. Ya. Misalnya kisah siapa? Kisah Fir'aun. Kenapa Allah menceritakan tentang Fir'aun? Bahkan puluhan kali dalam Al-Quran, kisah yang paling banyak dalam Al-Quran kisah Fir'aun. Ya. Kenapa Allah menceritakan tentang Fir'aun? Karena kisah Fir'aun dan rakyat yang mendukungnya, juga rakyat yang menentangnya, akan berulang di setiap zaman dan tempat. Akan berulang di setiap zaman dan tempat. Makanya orang yang merenungi kisah-kisah tentang Fir'aun, kisah Fir'aun dengan Musa, akan mendapatkan berbagai macam pelajaran penting. Ya, akan bisa menjalani kehidupan dengan lurus, dengan baik. Kenapa? Karena dia telah memahami tentang kisah Fir'aun. Yang memahami kisah Fir'aun, dia akan selamat dunia dan akhirat. Tapi orang yang tidak bisa memahami Fir'aun, dia mungkin tidak akan sadar untuk mengikuti Fir'aun. Dia tidak akan sadar. Ya, dan di setiap zaman ada Fir'aun. Di setiap zaman ada Fir'aun. Di setiap zaman ada orang-orang yang berdakwah kepada kebenaran. Di setiap zaman ada orang-orang yang mendukung kebatilan seperti para bala tentara Fir'aun. Itu salah satu pesan yang Allah ingin berikan kepada kita semua. Belum lagi pesan-pesan yang lain. Intinya adalah setiap baris dalam Al-Quran itu sangat penting. Bukan penting, tapi sangat penting bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan lurus. Kemudian membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan. Membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama ketika menyebutkan tentang adab-adab membaca Al-Quran, maka kata mereka membaca Al-Quran itu kalau tidak bisa menangis maka pura-pura menangis. Kalau tidak menangis maka pura-pura menangis. Ya, tentunya tidak juga harus seperti itu, tapi intinya adalah kondisi hati kita, kondisi
hati kita harus benar-benar bisa tunduk dan khusyuk ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Termasuk ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau menyimak Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah demi mendengarkan Al-Quran, agar kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Kemudian Allah mengatakan, janganlah mereka orang-orang mukmin, janganlah mereka orang-orang mukmin menjadi seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum mereka, dari kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka itu ketika mereka melewati masa yang panjang, hati mereka menjadi keras, bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Di sini Allah menyebutkan faktor kenapa kita tidak khusyuk ketika beribadah kepada Allah. Kenapa kita tidak khusyuk, tidak merasa takut kepada Allah, tidak tunduk, hati kita tidak mengingat Allah, tidak tunduk dalam ibadah. Ketika kita sholat, kita tidak khusyuk membaca Al-Quran, lalai, hati kita lalai. Faktornya adalah kekerasan hati kita. Faktornya adalah kekerasan hati kita. Kekerasan hati ini akan didapatkan oleh seorang insan kalau dia sudah melewati jalan ketaatan tapi tidak pernah memperhatikan hatinya. Ya, jadi mungkin 10 tahun, 20 tahun berada di jalan ketaatan, tapi dia jarang untuk memperhatikan kondisi hatinya. Yang dia perhatikan hanya amalan-amalan rutinitas biasa, sholat 5 waktu, bersedekah, puasa, hanya sekedar rutinitas biasa, tidak dirasakan dengan indah dalam hati. Orang yang seperti ini tidak akan bisa merasakan indahnya kelezatan dan kenikmatan beribadah kepada Allah. Dia hanya menjadikan ibadah itu sebagai rutinitas harian, rutinitas biasa seperti dia pergi bekerja. Orang yang seperti ini rentan untuk menjadi orang-orang yang futur. Orang-orang yang futur adalah orang-orang yang melalui jalan ketaatan bertahun-tahun, tapi dia tidak peduli dengan kondisi hatinya. Yang dia pedulikan hanya apa? Penampilannya. Agar dia pergi ke masjid, lihat orang, penampilannya, tapi kondisi hatinya dia tidak pedulikan. Orang inilah yang akan futur cepat atau lambat. Makanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar." Itu faktornya. Bahwa kadang-kala ada orang yang beramal dengan amalan soleh menurut pandangan manusia. Ini orang ini rajin salat, rajin puasa, penampilannya syar'i. Tapi ternyata dia adalah penduduk neraka. Kenapa penduduk neraka? Karena dia hanya memperbaiki penampilan lahirnya, tapi tidak pernah memperbaiki penampilan batinnya dengan ikhlas, dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu. Dia salat tapi tidak khusyuk. Salat jenis ini tidak akan mencegah diri kita dari amar ma'ruf, dari kemungkaran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu kan mencegah kita dari kemungkaran dan perbuatan maksiat. Tapi kalau kita salat tapi maksiat jalan terus, itu artinya ada kelalaian kita dalam khusyuk kita. Tapi kalau salatnya khusyuk, ada rasa takut kepada Allah ketika salat, ada kekhusyuan kepada Allah ketika salat, maka orang itu pasti akan dijauhkan oleh Allah dari kemungkaran dan kemaksiatan. Jadi faktor seorang hamba tidak khusyuk adalah karena hatinya keras. Kenapa hatinya keras? Karena dia melalui jalan ketaatan tanpa memperhatikan kesuburan hatinya. Akhirnya mengeras tanpa disirami. Seperti tanah. Tanah kalau tidak disirami dengan air hujan, maka dia akan mengeras. Seperti itulah hati kita. Kalau disirami terus dengan Al-Quran, disirami terus dengan zikir, dengan majelis ilmu, disirami terus dengan dengan ketaatan kepada Allah, dengan zikir, maka hati kita akan menjadi subur dan tidak akan keras. Sayang sekali kalau hati sudah keras, maka cepat atau lambat orang itu akan menjadi orang yang fasik. Faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Kata Allah, ketika
melewati masa yang panjang dalam ketaatan tapi tidak pernah memperhatikan urusan hatinya, tidak pernah memperhatikan keikhlasan dan kekhusyuannya kepada Allah, maka hatinya akan mengeras. Ketika hati keras, itu akan berimbas pada perbuatan-perbuatan yang fasik. Ketika hati keras, dia akan mudah untuk melakukan kemaksiatan. Kalau sudah bermaksiat, maka orang yang suka bermaksiat itu akan dikatakan sebagai orang yang fasik. Faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Maka hati-hati mereka pun mengeras, bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, jadi para jemaah sekalian, marilah kita semua memperhatikan kondisi hati kita masing-masing, keikhlasan kita, kekhusyuan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita, dalam setiap zikir kita, dalam setiap bacaan Al-Qur'an, dalam setiap ruku' dan sujud kita, dalam setiap doa-doa kita. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau tidak, maka Allah akan menghukum kita dengan kerasnya hati, kekerasan hati kita, lalu dia akan menjerumuskan kita ke dalam kefasikan. Orang yang fasik artinya orang yang terus-terusan bermaksiat kepada Allah. Orang yang fasik artinya orang yang terus-terusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang fasik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan khusyuk dalam sholat, Ustaz. Apakah ketika kita setelah melakukan atau melaksanakan sholat, kemudian kita merasa tidak khusyuk, apakah kita wajib untuk mengulang sholat kita? Demikian, Ustaz. Terkait dengan khusyuk dalam salat, para ulama berbeda pendapat. Apakah khusyuk itu merupakan kewajiban salat atau tidak? Apakah khusyuk itu rukun salat atau tidak? Sebagian kaum sufi mengatakan khusyuk itu rukun salat. Jadi kalau sebagian kaum sufi, ya, kalau salat tidak khusyuk, ulangi salatnya. Ya. Tapi yang paling benar tidak. Yang paling benar adalah bahwa khusyuk itu bukan rukun salat, tapi wajib. Dia wajib tapi bukan rukun salat. Jadi kalau bukan berarti wajib dalam salat, tidak. Ya, bukan wajib-wajib salat yang seperti yang kita kenal. Wajib-wajib salat itu seperti apa? Membaca tasyahud, duduk tasyahud awal, kemudian membaca bacaan tasyahud awal. Itu wajib salat. Tapi khusyuk wajib dalam salat bukan berarti seperti tasyahud awal, bukan. Dia tetap wajib dalam salat. Kalau tidak dilakukan, maka salat kita akan mengalami kekurangan pahala. Ya. Jadi kekhusyuan itu kalau kita salat akan membuat pahala salat kita sempurna. Kalau kita salat secara khusyuk. Tapi kalau khusyuknya kita setengah, maka pahala kita juga setengah. Ya, pahala salat kita setengah. Tapi kalau salat kita tidak khusyuk, kita khawatir tidak ada pahalanya sedikit atau mungkin tidak ada pahalanya. Ya, jadi khusyuk itu menentukan besar kecilnya pahala. Makanya dalam beberapa hadis Rasulullah mengatakan bahwa kadang-kala ada orang yang salat, dia mendapatkan dari salatnya 1/2 pahala. Ada yang mengatakan 1/6, ada yang mendapatkan 1/6, ada yang mendapatkan 1/7, ada yang mendapatkan 1/10. Itu tergantung pada kekhusyuan. Dan ini menunjukkan urgensi dari khusyuk itu sendiri. Tapi kalau salat tanpa khusyuk, ya tentunya tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Hanya saja kalau tidak khusyuk, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertobat kepada Allah dan hendaknya di kali yang lain kita salat dengan penuh kekhusyuan. Kekhusyuan dalam salat, pertama, dengan memfokuskan hati pada bacaan-bacaan yang Al-Quran yang kita baca, atau pada zikir yang kita baca. Kita fokuskan hati kita pada bacaan yang kita baca, ya, sambil merasakan bahwa kita ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita fokuskan ketika imam baca alhamdulillahirabbil alamin,
kita fokuskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam sujud kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, kita merasakan bahwa memang Allah Maha Suci lagi Maha Tinggi. Kita ini hamba yang rendah. Ya, itu namanya khusyuk, kehadiran hati dalam salat. Kemudian khusyuk yang kedua dalam salat adalah ketundukan jasad kita, tidak banyak bergerak. Jadi kalau ada orang yang banyak bergerak dalam salat, itu tandanya dia tidak khusyuk. Karena kekhusyuan itu ada dua, ketundukan hati dan ketenangan anggota tubuh kita. Barakallahu fiikum. Silakan yang mau bertanya lagi ada? Kasih mic, ada di sebelah tadi. Ya, bismillah. Yang saya mau tanyakan Ustadz, apakah ini menjadi salah satu sebab menjadikan hati kita keras, atau seseorang menjadi hati keras itu ketika ada sikap fanatisme dalam diri kita sendiri. Misalkan saja ada seseorang belajar pada satu kelompok. Nah, ketika ada fanatisme yang ada pada dirinya itu terkadang kalau diberi tahu sesuatu kebenaran itu tidak mau menerima, bahwa menganggap bahwa kelompoknya sendiri itu yang apa yang didengarkan pada kelompok-kelompoknya sendiri itu dianggap sebagai satu kebenaran dan tidak mau menerima kebenaran yang di luar daripada kelompoknya itu sendiri, Ustaz. Syukran. Oke, Masya Allah. Salah satu tanda kerasnya hati adalah fanatisme. Jadi salah satu tanda kerasnya hati adalah fanatisme. Karena orang yang lembut hatinya, dia akan menerima kebenaran dari manapun datangnya. Orang yang lembut hatinya, dia akan menerima kebenaran dari manapun datangnya kebenaran itu. Ya. Tapi kalau orang yang sudah keras hati, dia tidak akan mudah untuk menerima kebenaran. Ya. Jadi salah satu tanda kerasnya hati adalah dia tidak menerima kebenaran kecuali dari kelompoknya sendiri. Ya, kecuali dari kelompoknya sendiri. Oleh sebab itu ya kita ya sebagai orang yang yang berakhlak baik misalnya, atau yang ingin baik, maka hendaknya jangan melarang orang untuk mendapatkan manfaat dari ustadz-ustadz yang lain. Silakan ambil manfaat, kecuali kalau orang itu menyuruh kita untuk memusuhi orang lain. Ya, kalau ada ustadz yang memusuhi yang di majelisnya selalu memotivasi murid-muridnya, menyuruh murid-muridnya untuk memusuhi, untuk fanatisme dan memusuhi umat muslim yang lain, itu tidak perlu diikuti kajiannya. Ya, tidak perlu hadir di situ. Ya, tapi kalau selama ustadznya biasa-biasa saja mengajarkan ilmu agama secara baik, ya dengan penuh kelembutan, mengajarkan Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, maka silahkan dihadiri. Tidak perlu kemudian kita mengatakan itu bukan ustadz kami. Ya, tidak perlu. Ya. Selama dia adalah orang yang mengajarkan kebenaran, maka silahkan. Selama yang diajarkan itu bukan dosa dan bukan pemutusan silaturahim, bukan pemutusan hubungan dengan kaum muslim yang lain, silahkan. Tapi kalau dia datang ke majelis-majelis yang mengajak untuk memutus tali silaturahim, yang mengajak untuk memboikot muslim yang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka tentunya kita katakan tidak perlu hadir di situ. Karena itu berbahaya, ada bahayanya. Tapi kalau majelisnya kita belajar hadis Rasulullah, belajar Al-Quran, belajar tentang hal-hal yang baik tanpa ada kezaliman kepada muslim yang lain, maka silahkan dihadiri. Ambil manfaat dari majelis-majelis yang seperti itu. Bahkan kalaupun ada ustadz-ustadz yang selalu menyerukan pemutusan silaturahim, pemutusan boikot kepada muslim yang lain, maka ustadz yang seperti ini, kalau seandainya kita mendengarkan nasihatnya, kalau ada kebenarannya silakan diterima. Tidak perlu kemudian itu bukan ustadzku, saya tidak mau dengar. Ya tidak, silakan kalau ada kebenarannya silakan dengar apa yang dia katakan, mungkin juga kita mendapatkan manfaat darinya. Kata para ulama, al-insafu azizun. Ya,
yang namanya berhati lapang dada, dan adil itu adalah persoalan yang sangat sulit. Ya, kita berlapang dada itu sangat sulit. Apalagi kalau kebenaran itu berasal dari orang yang kita tidak sukai, itu sangat sulit untuk kita terima. Ya, makanya para ulama mengatakan ya seorang muslim hendaknya selalu berlaku adil, berlaku adil kepada muslim yang lain. Jadi tidak boleh fanatisme hanya ia membela kelompoknya dan tidak membela muslim yang lain kalau sudah beda kelompok. Tidak seperti itu. Ya, jadi fanatisme itu ya bukan berarti memperhatikan kelompok kita lebih banyak daripada kelompok yang lain. Itu bukan fanatisme. Itu sudah menjadi tabiat manusia. Ya, tabiat manusia itu dia lebih perhatikan orang yang dekat dengannya daripada orang yang jauh. Ya, jadi kita ini yang sekabilah, satu suku, itu kita lebih perhatikan dibandingkan dari orang yang beda suku. Ya, atau satu keluarga, itu lebih kita perhatikan daripada orang yang beda keluarga. Kenapa? Karena itu sudah menjadi tabiat fitrah kita manusia. Itu bukan fanatisme. Ya, jadi kalau orang yang satu yayasan, satu kelompok, satu sekolah, satu alma mater saling memperhatikan, ya, atau lebih saling memperhatikan, maka itu bukan fanatisme. Fanatisme itu adalah kalau ada kesalahan yang berasal dari kelompoknya, tapi dia malah mati-matian membelanya. Ini kesalahan, tapi dia malah apa? Mati-matian untuk membelanya. Itu baru yang namanya fanatisme. Ya. Itu fanatisme. Atau fanatisme adalah dia memperhatikan kelompoknya, tapi mencela kelompok yang lain. Ya. Dia jelek-jelekan di kelompok yang lain. Itu fanatisme. Ya. Itu fanatisme. Tapi kalau sekedar lebih memperhatikan kelompoknya dibandingkan kelompok yang lain, itu bukan fanatisme. Itu merupakan tabiat kita sebagai seorang manusia. Ya. Fanatisme itu kalau sudah menabur kebencian, permusuhan kepada kelompok yang lain. Itu namanya sudah masuk dalam ranah fanatisme. Dan fanatisme merupakan bagian dari kerasnya hati. Barakallahu fikum. Oke, masih ada? Kalau tidak ada, saya mau bertanya ini Ustaz. Mana mic azan ini dipakai ini? Ya, silakan. Ya, Ustaz. Mic luar ini. Pertanyaan terakhir Ustaz. Khususnya di bulan Ramadan Ustaz, yang mana lebih afdol membaca Al-Quran secara cepat tanpa mungkin mengerti artinya atau pemahaman dengan yang lambat tapi dia paham Ustaz. Yang mana lebih afdol Ustaz? Apalagi diperintahkan kita di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak bacaan Quran. Seperti disebutkan bahwa para salafus saleh itu bahkan ada di antara mereka satu hari satu rakaat bisa menamatkan Al-Quran. Ya, bagaimana cara bacanya itu Ustaz supaya cepat seperti itu? Syukur. Baik, yang paling utama ketika membaca Al-Quran adalah membacanya sambil merenungi maknanya. Itu yang paling utama. Karena tujuan kita membaca Al-Quran sebenarnya adalah merenungi makna Al-Quran itu sendiri. Ya. Tapi ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh membaca Al-Quran begitu saja. Tidak. Ya. Tapi kalau mau melihat yang paling utama, maka yang paling utama adalah membaca Al-Quran sambil memahami maknanya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah, apakah mereka tidak menadaburi, merenungi makna Al-Quran? Ataukah hati mereka yang terkunci? Ya. Jadi yang paling utama adalah membaca Al-Quran sambil merenungi maknanya. Ya, itu yang paling utama. Tapi kita juga dibolehkan untuk membaca Al-Quran meskipun tanpa memahami maknanya. Tapi mana yang dalam bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Ya. Kalau kita baca Al-Quran tanpa memahami maknanya, kita akan khatam. Tapi mungkin makna Al-Quran, banyak makna Al-Quran yang kita tidak tahu. Bahkan mungkin dari awal sampai akhir kita tidak tahu apa-apa. Tapi kalau kita juga setiap kali membaca Al-Quran, setiap ayat kita baca terjemahannya, kita renungi maknanya, itu sampai akhir Ramadan kita juga tidak khatam-khatam. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Caranya adalah menggabungkan dua cara ini. Menggabungkan keduanya. Jadi misalnya ketika membaca satu juz Al-Quran, ketika sudah membaca juz pertama, lalu kemudian jadikan misalnya lembar terakhir untuk bahan renungan dan kita kaji maknanya. Lembar terakhir. Ya, lembar terakhir juz pertama misalnya. Ambil lembar itu kemudian pelajari maknanya. Ya, kemudian baca juz kedua. Ya, membaca juz kedua
Di juz kedua juga siapkan 1 lembar dari Al-Quran untuk kita renungi maknanya, untuk kita baca terjemahnya dan renungi maknanya. Ya, demikian pula pada juz ketiga, juz keempat. Setiap juz siapkan 1 lembar atau 1 halaman atau 2 halaman misalnya, atau 4 halaman, 3 halaman. Siapkan bagian dari 1 juz itu, siapkan beberapa halaman dari 1 juz itu untuk kita renungi maknanya. Kenapa? Karena kalau kita renungi semuanya sampai akhir Ramadan kita tidak akan khatam-khatam. Padahal kan salah satu tujuan kita dalam Ramadan ini juga memperbanyak bacaan huruf Al-Quran. Ya, salah satu tujuannya untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ya, ya, karena kalau semakin banyak huruf yang kita baca, semakin banyak pahala kita. 1 huruf dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Ya, jadi menggabungkan, menyengkronkan antara 2 cara ini. Setiap 1 juz yang kita baca, siapkan 2 halaman, 3 halaman untuk kita pahami maknanya secara baik, untuk kita renungi makna dan ya pelajaran yang terkandung di dalamnya. Ya, kalau para ulama terdahulu ada ini. Kalau para ulama terdahulu, kenapa mereka membaca Al-Quran khatam dalam 1 malam? Ada yang khatam 3 hari. Imam Syafi'i khatam 60 kali dalam Ramadan. Itu pun dalam salat. Ya, karena pada masa dulu kalau mereka baca Al-Quran, biasanya mereka bacanya dalam salat. Ya, bukan seperti kita sambil santai-santai, ya, sambil tidur-tidur. Tidak, mereka kalau baca Quran dalam salat. Itulah kelebihan mereka, kelebihan para salaf. Kenapa mereka baca Al-Quran dalam durasi yang cepat? Apakah mereka bisa paham maknanya? Bisa merenungi maknanya? Mereka itu beda dengan kita semua. Para salaf itu adalah mereka tidak mengkhatamkan Al-Quran kecuali semua makna Al-Quran mereka sudah paham. Beda dengan para hafidh zaman sekarang. Zaman dulu ketika dia sudah khatam hafalan Qur'annya, maka dia ulama. Karena mereka tidak melewati 10 ayat, kecuali 10 ayat itu mereka tahu ilmunya. Ya kan kata Abu Abdurrahman As-Sulami, kanu la yujawizuna asyra ayat hatta yata'allamu ma fih. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, dulu para sahabat, para tabi'in kalau belajar Al-Quran, kalau mereka sudah menghafal 10 ayat, maka mereka tidak akan menghafal ayat-ayat berikutnya kecuali sudah mempelajari, menguasai makna yang terkandung dalam 10 ayat yang mereka hafal. Demikian seterusnya 10 ayat. Ketika paham 10 ayat ini baru lanjut. Paham lagi baru lanjut. Jadi ketika mereka khatam Al-Quran, mereka sudah memahami seluruh isi Al-Quran. Jadi kalau mereka baca Al-Quran secara cepat, itu pantas karena ya baca Alhamdulillahirabbil alamin, mereka sudah paham sekali apa maknanya itu. Renungannya mereka sudah, ya, apalagi kalau mereka membacanya sudah puluhan tahun, ya, biasa saja bagi mereka. Adapun kita sangat jauh dibandingkan daripada mereka. Bahkan mungkin dikatakan ini hafidh pada masa kini. Ketika dia jadi hafidh, ya, jarang ada yang ada ulama. Ya, orang ini sudah hafidh Al-Quran, jarang ada yang jadi ulama. Kenapa? Karena hafalan kita pada masa sekarang itu hafalan huruf-huruf saja. Ya, tanpa mempelajari makna-makna yang terkandung di dalam. Dan ini menjadi kritikan seorang syekh kepada kita semua. Ada seorang syekh mengatakan, di Indonesia itu para hafidh Al-Quran sangatlah banyak. Problemnya, kebanyakan para hafidh Al-Quran di Indonesia tidak paham apa makna yang terkandung dalam ayat-ayat yang mereka hafal. Ya, itulah salah satu kritikan. Makanya beliau mengatakan, ya kalau bisa, ya harus ada orang-orang yang fokus mempelajari tafsir dan makna-makna ayat-ayat Al-Quran, utamanya para hafidh Al-Quran. Karena menjadi hafidh Al-Quran itu bukan level terakhir untuk menjadi orang yang belajar. Bahkan menjadi hafidh Al-Quran itu baru tangga pertama. Kalau sudah jadi hafidh lalu duduk jadi muhafidh, kita katakan Anda salah. Iya. Jadi hafidh, naikkan level lagi dengan memahami makna-makna ayat yang kita baca, menaikkan level untuk memahami tafsir Al-Quran. Jangan hanya kemudian menjadi muhafidh saja tanpa tahu makna ayat yang dibaca. Saya kira demikian ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, sudah ya, insyaallah. Ya, berakhir Ustaz. Terakhir mungkin sampai setengah 7 Ustaz. Apa sholat khusyuk itu berpengaruh karena dosa kita? Mungkin kita tidak khusyuk di sholat,
apakah berpengaruh karena mungkin dosa kita kerjakan sebelum sholat atau bagaimana Ustaz? Terus kadang kalau kita kerja, bisa kita fokus kerja itu berjam-jam, fokus sekali untuk bekerja. Tapi kalau sholat 5 menit ini kadang awalnya khusyuk, tengahnya tidak, atau tengahnya khusyuk tapi akhirnya tidak khusyuk. Ini kira-kira gimana penjelasan itu? Masya Allah. Apa yang menyebabkan tidak khusyuk? Pertama, yang menyebabkan ketidakhusyuan itu adalah dosa. Adalah dosa. Ya. Orang yang terus-menerus berdosa, ya mustahil bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kelalaian hati. Ya, kadang hati kita sering lalai. Ya, sering lalai dari mengingat Allah, ya, fokus tadi berjam-jam tapi sama sekali tidak mengingat Allah, ya. Itu lalai, namanya kelalaian. Kalau sudah seperti ini, maka itu kita akan dihalangi dari khusyuk dalam salat kita. Jadi yang pertama adalah dosa, yang kedua adalah kelalaian. Ya, kelalaian tidak mesti dosa. Ya, kelalaian tidak mesti berupa dosa. Misalnya kita berjam-jam tadi fokus bekerja tapi tidak pernah mengingat Allah. Mengingat Allah dari ketika mendengar azan baru ingat Allah. Ini ya sudah mau zuhur juga ini, ya. Itu artinya kelalaian, ya. Jadi tapi itu bukan dosa, tapi itu kelalaian. Jadi yang menyebabkan hati tidak khusyuk, yang pertama dosa, yang kedua kelalaian hati kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian tadi yang kedua tentang apa yang kedua? Oh iya, tentang tidak bisa berlama-lama. Kalau kita kerja fokusnya subhanallah. Ya. Tapi kalau kita sholat, maka kita akan memikirkan segala hal yang ada di luar sholat. Ya. Bahkan mungkin barang kita yang sebelum sholat kita pikirkan di mana ini barang saya simpan. Di dalam sholat kita teringat. Ya. Kita mengingatnya dalam sholat. Dan itu banyak kejadian. Ya, jawabannya adalah karena syaitan itu sangat antusias, sangat bersemangat untuk mengganggu ibadah kita. Ya, makanya salah seorang sahabat datang mengeluh kepada Rasulullah dalam Sahih Muslim. Salah seorang sahabat datang mengeluh kepada Rasulullah. Kalau tidak salah namanya Uqbah bin Amir atau yang lain. Datang mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa saya ini kalau salat? Ya, kalau salat banyak hal-hal yang saya pikirkan di luar salat." Ya. Maka Rasul mengatakan, "Dzalika asyaitanu yuqalu lahu khinzab." Kata Rasulullah, kenapa engkau tidak khusyuk dalam salat? Karena ada setan yang mengganggumu yang dinamakan sebagai khinzab. Jadi memang ada setan khusus yang mengganggu salat kita. Maka Rasul kemudian memberikan solusi. Kalau dalam salat Anda terganggu, ya, Allahu Akbar masih mengimirkan Allah, tiba siratal ladzina an'amta alaihim, mengingat hal-hal yang lain. Kalau terganggu, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu meniup ke arah kiri tiga kali. Meniup ke arah kiri sebanyak tiga kali. Itu solusi bagi orang yang selalu diganggu syaitan ketika sholat. Ya, jadi memang orang yang sholat itu adalah orang yang paling pantas untuk diganggu syaitan. Itu setan. Jadi setan itu selama kita beribadah kepada Allah, maka dia pasti akan mengganggu kita. Ya. Selama kita beribadah kepada Allah, dia pasti akan mengganggu kita. Makanya banyak pikiran-pikiran aneh ketika kita sholat. Ya. Tapi kalau sudah ada pikiran aneh tersebut, kalau kita terus-terusan dengan pikiran tersebut, maka sholat kita nilainya sangat sedikit atau bahkan tidak ada pahala. Tapi ketika datang pikiran tersebut, pikiran-pikiran di luar sholat tersebut datang, kita berpikir, lalu kemudian kita sadar dan kembali berusaha untuk kembali memikirkan, ya, sholat kita, maka insya Allah sholat kita tetap sempurna. Meskipun tadi kita sudah keluar dari sholat, ya, pikiran kita sudah keluar dari sholat. Tapi selama kita masih bisa kembali
dan fokus kembali dengan kekhusyuan salat kita, maka salat kita insya Allah tetap menjadi salat yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tadi kalau sudah merasakan gangguan dalam salat, maka hendaknya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, lalu meniup ke arah kiri 3 kali, atau meniup ke bawah kaki kiri sebanyak 3 kali. Ya, tapi ya dalam hadis yang lain Rasul mengatakan meludah. Tapi kan meludah pada zaman sekarang ribet juga, ya. Meludah di karpet, ya. Atau di sampingnya ada orang, atau salat di rumah juga meludah, ribet juga itu. Jadi cukup meniup, ya. Kalau tanpa ada orang di samping kita, dengan mengeluarkan sedikit air ludah. Ya, mengeluarkan sedikit air ludah. Tapi kalau ada orang di samping kita, ya cukup tiup pelan, tiup pelan. Ya. Itu salah satu sunnah yang ditinggalkan dalam salat. Ya, dari antara sunnah yang sering dilalaikan dalam salat adalah mengucapkan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika diganggu setan, dan kemudian meniup ke kiri sebanyak 3 kali, atau meniup ke bawah kaki sebanyak 3 kali. Itu sunnah yang ditinggalkan jarang ada orang yang melakukannya. Padahal itu sangat urgen. Iya, itu sangat urgen. Itu petunjuk Rasulullah kepada sahabat yang diganggu oleh syaitan ketika salat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, silakan. Sudah 7 nih Ustaz. Sudah 6:30. Bisa nanti Ustaz, bertanya setelah ditutup, kan bisa Ustaz di kemana-mana. Saya kira demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.